Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada saat ini kami mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam dalam hal ini akan membuat satu video sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah filsafat pendidikan, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh guru kami, dosen kami, Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya para pendengar sekalian. Baik, pada video kali ini kami ingin sedikit membahas tentang bagaimana pendampingan seorang guru dalam meningkatkan hasil belajar tahfiz seorang siswa dengan memanfaatkan kecerdasan yang ada pada siswa tersebut. Baik, menghafal Al-Quran sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi umat Islam dan dengan Al-Quran yang telah berlangsung turun-temurun sejak Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam hingga sekarang, dan bahkan masa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qamar ayat 17, Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Sejatinya penghafal Al-Quran ialah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Sebab para penghafal Al-Quran inilah hatinya memang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kalamnya atau kalam Al-Quran. Para penghafal Al-Quran memang kedudukannya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang mendapat tempat yang spesial di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu upaya nyata dalam proses menjaga Al-Quran adalah dengan mengingatnya dari generasi ke generasi. Menghafal Al-Quran bukanlah secara hafalan langsung, bukan pekerjaan mudah, akan tetapi perlu menggunakan metode dan berbagai macam persoalan. Salah satu keutamaan yang tercantum dalam Al-Quran dijelaskan sebagai penjaga dan pemelihara Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian selain mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, umat manusia juga disarankan untuk menghafal Al-Quran. Saat ini dunia pendidikan telah berkembang dengan berbagai ragamnya, seperti diantaranya perkembangan lembaga, program, dan metode pendidikan. Dan saat ini banyak sekali ragam metode dalam menghafal Al-Quran, guna yakni untuk memudahkan siswa atau siswi dalam menghafalnya. Namun metode-metode tersebut
tidak dapat menjamin seorang mudah dalam menghafal Al-Quran. Karena banyaknya ragam kegiatan yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk menghafal Al-Quran, sehingga sulit untuk mencapai hafalan Al-Quran tersebut. Kemudian salah satu metode yang dapat kita terapkan atau yang dapat dilakukan oleh seorang guru pada saat ini dalam mengajarkan siswa menghafal Al-Quran adalah dengan cara mengetahui kecerdasan yang menonjol dari masing-masing siswa sesuai dengan karakter masing-masing siswa tersebut. Setiap anak di dunia ini memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indikator yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa memang semua anak pada hakikatnya adalah cerdas. Perbedaan terletak pada tingkatan dan indikator kecerdasannya. Perbedaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rangsangan atau stimulus yang diberikan pada anak pada saat anak masih berusia dini. Adapun menurut psikologi, otak manusia terbagi menjadi dua, otak kiri dan otak kanan. Kedua belah bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Seperti otak kiri itu cenderung berpikir logis, kemudian analitis, kemudian bertahap, dan linear. Jawaban benar atau salah, ya atau tidak, juga merupakan fungsi otak kiri. Kemudian sedangkan otak kanan memiliki fungsi intuitif, kemudian holistik, kemudian non-linear, dan irasional. Sedangkan adapun menurut Howard Gardner, dalam memaknai kecerdasan ini, beliau berpendapat bahwa kecerdasan dalam multiple intelligence itu meliputi beberapa jenis kecerdasan. Yang pertama itu adalah kecerdasan verbal atau linguistik, atau cerdas dalam bahasa kata. Kemudian ada kecerdasan logis matematis atau cerdas dalam angka-angka. Kemudian ada kecerdasan visual, cerdas dengan gambar, kemudian warna. Kemudian ada kecerdasan musikal, biasanya kecerdas dengan warna musik, lagu. Kemudian kecerdasan kinestetik yang berkaitan dengan gerak. Kemudian kecerdasan interpersonal atau cerdas dalam bersosial. Kemudian kecerdasan intrapersonal atau cerdas dalam mengetahui diri sendiri. Dan kecerdasan naturalis, yaitu cerdas atau kecerdasan alam. Kemudian kecerdasan eksistensial atau cerdas hakikat. Nah, setiap kecerdasan dalam multiple intelligence ini memiliki indikator tertentu. Nah, dua belahan otak kiri dan kanan yang seperti kami tadi sampaikan mempunyai fungsi yang sangat erat hubungannya dengan kecerdasan majemuk tadi atau multiple intelligence. Otak kiri biasanya lebih terhubung dengan kecerdasan linguistik, kemudian logis matematis, kemudian visual, dan kinestetik. Sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan kecerdasan interpersonal, intrapersonal, musikal, natural, dan spiritual. Nah, pemilihan metode dalam menghafal biasanya disesuaikan dengan karakter belajar seseorang. Siswa dengan karakter visual misalnya, itu lebih senang menghafal Al-Quran dengan cara melihat langsung tulisan ayat-ayat Al-Quran di mushaf sebelum akhirnya menghafalkannya. Kemudian berbeda dengan siswa yang dengan tipe kecenderungan auditory, yang mana siswa tersebut biasanya lebih suka menghafal itu dengan cara mendengarkan dari guru atau dari teman, atau bahkan karena sekarang sudah marak dengan teknologi, bisa melalui MP3, YouTube, dan sebagainya. Kemudian begitu juga dengan siswa dengan tipe belajar kinestetik, atau gerak,
itu lebih senang menghafal dengan menggunakan ada gerakan seperti gerakan tangan untuk menunjuk ayat yang sedang dihafal, atau ada gerakan-gerakan yang lain yang mana ketika siswa tersebut menghafal akan lebih mudah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian adapun sedangkan siswa dengan tipe belajar linguistik atau bahasa itu cenderung memperhatikan dan menirukan cara guru melafalkan suatu ayat dengan memperhatikan makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, panjang pendek bacaan, hukum bacaan, dan lain-lain. Nah, inilah yang kami tadi sampaikan di awal bahwa peran guru sangat penting dalam memaksimalkan kecerdasan yang ada pada setiap diri siswa. Dengan tujuan adalah bagaimana siswa tersebut mudah untuk menghafal dan akan lebih terfokus, akan lebih betah dengan hafalan-hafalan yang sedang dia jalankan, tentunya dengan memaksimalkan kecerdasan atau kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan ini menjadi dorongan kepada guru untuk mengetahui bagaimana tipe atau gaya belajar setiap siswa atau peserta didik yang sedang diampu oleh guru tersebut. Oleh sebab itu, guru memang dituntut untuk mengetahui bagaimana gaya belajar setiap siswa, baik itu siswa SD, kemudian SD kelas 1 maupun siswa yang sudah SMP. Tujuannya adalah agar memudahkan setiap apa-apa yang disampaikan oleh guru dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam video ini dapat bermanfaat untuk khususnya untuk kami sendiri dan umumnya untuk pendengar sekalian. Kami akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.